Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa thumma qala aidan likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak, para menantu, cucu-cucu hingga ke cicit almarhumah yang dihormati dan dirahmati Allah. Bapak Lurah Kelurahan Pasar Lais yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Gharib yang kami hormati, di tengah-tengah kita hadir Bapak Camat Kecamatan Lais, ada Kakanda Tantawidali, ada Adinda Medirian dan Adinda Rinto. Mungkin nanti kalau sudah terpilih baca agak kurusan dikit ya, bukan mikirkan rakyat, mikir kemana lagi nak kunjungan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman merasakan Tuhan yang satu tuh yang kita beda-beda. Ada yang baper, misalnya dia ni tidak tahu oleh ahli rumah, orang kaya agak terpandang, duduk di belakang. Amannya bapernya bingung dewe, oh tak boleh casi meke ruku masuk nak belakang. Ada orang yang terlalu sensitif, peduli dengan orang lain. Begitu dipandangnya orang tidak punya duduk di depan, nyomel dewe, gaulah kulah mana au kena muka. Ini beda-beda. Itu. Tapi saya tengok dari ujung ke ujung, muka kita ni muka yang tenang. Kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa akan jadi tenang. Cuman ini bukan karena mengingat Allah, karena kekenyangan. Alhamdulillah. Kita belum ceramah, masih pembukaan. Nah, dalam menjalani hidup ini, sesungguhnya dunia ini luas. Yang galak sempit itu hati. Kalau hati sempit, urusan jadi rumit, kerja jadi sulit. Kata orang, hati itu persis seperti daun. Nah, daun itu kalau taruh di mata, gelap. Kecil orang dunia luas. Luas apa ni? Ngapa gelap dia? Karena daun nutupi matanya. Berapa lebar daun? Coba dilepas penutupnya itu, luas dia. Wah, kecil daunnya tadi. Dunia ni lapang, tapi pikiran yang sempit. Kita mikir masa depan tu boleh, tapi masa depan tu tidak pernah mikir kita. Pikirkan yang kini baik. Apa yang bisa kita perbuat kini, jadilah. Kalau masa depan kita pikir bukan tidak penting, tapi masa depan tu entah kita hidup sampai subuh tidak, nikmati yang kini. Yang ketiga, hidup ni murah.
Yang mahal tu gaya, yang tinggi itu gengsi. Kalau banyak gaya, makin banyak biaya. Makin tinggi gengsi, makin daun buk taci. Dunia sempit di hatinya, dunia sempit di otaknya. Hidup banyak gaya, tinggi gengsi. Kata orang agama, la yamutu wa la yahya. Hidup tidak bermutu, banyak makan biaya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kalimat istirja yang disunahkan membacanya kalau ada musibah, kalau kematian, itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat istirja. Saya sering ceramah kelais ni, kalau samo kelak Pak Imam ngomel lah serai baik ngaliban jadi kita bedakan. Kalau nak nengok orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, almarhumah nyo pensiun 33 tahun yang lalu. Nyo meninggal sempat ngundang anak-anak walaupun tidak hadir galau. Nyo tahu seolah-olah kapan nyo mati, dan meninggal hari Jumat. Man mata yamutu yaumal jum'ah aulai lataha yarfa'u anhu min azabi kabri. Siapa baik yang mati hari atau malam Jumat, tidak diazab dalam kubur. Amin. Oi. Tadi aku ndak. Ini hadis itu kan. Seelok itu kematian hari Jumat, lebaran mingguan itu tuh. Dia memilih hari Jumat meninggal, bukan pilihannya kan. Atas kata Tuhan Allah. Kita wallahu a'lam bisawab. Banyak kita tengok orang-orang yang baik meninggal di kondisi yang baik. Ada sedang khutbah imam besar Masjid Raya tu meninggal. Ada waktu 40 hari suami Menteri Sosial waktu itu Ibu Khofifah Indar Parawansa meninggal sedang ngaji itu, membaca surat Tabarok, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu meninggal di panggung itu. Ada sedang puasa sunnah meninggal, ada sedang solat id meninggal, ada sedang tahajud meninggal, sedang ceramah jarang. Ya, belum pernah tuh tengoknya. Ini kematian, husnul khotimah. Nah, kita ingin membicarakan tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini agar kita jangan menyesal. Dan menyesal ini macam-macam. Ada menyesal harian. Menyesal harian itu temakan cabai, ngembus telingo berasap, cacam katakan, bukan lagi cabai setan, cabai iblis ini nih. Alam blok kebedas katakan, besok nyari cabai lagi. Itu nyesal harian namanya. Ada yang nyesal mingguan, itu kependekan motong kuku, ngembus juga tuh, wah kata. Ada nyesal bulanan, motong rambut. Lah selesai dipotong, tukang pangkasnya nengok. Coba tengok Pak, pas nengok, wah, stule nawi cita gunjing. Ya Allah, macam mana nak merubahnya lagi? Puas Pak, jadilah kata kita. Tobat aku bergunting sini. Bulan depan bergunting lagi. Yang keempat, nyesal tahunan. Maaf, nyesal ibu-ibu melahirkan.
Tepekik jadilah dua ni Allah. Alang kesarannya nanggung. Ampun. Tahun depan beranak lagi. Itu nyesal. Ada yang nyesal 5 tahun sekali. Nyesal salah milih. Olah kalau tiap ya biji jenah. Itu nyesal 5 tahun sekali. Yang jangan sampai ini nyesal seumur hidup. Lah mati baru Pak Asoddak ko wa akum minas solihin. Boleh tak hidup sebentar baik. Nak ngapo? Nak sedekah. Lah mati baru nak sedekah. Kau selama ini sedekah terus ku tengok. Itu nyawer. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia sepaket. Paketnya inna lillah. Nah, keberikutnya wa ilaihi turja'un. Orang yang inna lillah belum tentu ilaihi rajiun. Mengaku kami ini milik Allah belum tentu kembali kepada Allah. Dulu di SMP ada pelajaran agama Hindu dikenal dengan istilah reinkarnasi. Di agama Hindu tuh, apa reinkarnasi ini? Orang yang jahat balik hidup lagi, tapi dia berubah wujud. Itu. Ada yang jadi al-kafut bahasa Arabnya. Itu. Bahasa Jepangnya emang ya. Tapi itu orang Hindu itu. Orang-orang jahat dia bereinkarnasi menjadi jahat. Muncul makhluk yang lain. Maka patung-patung di Bali itu macam-macam bentuk modelnya yang jahat-jahat. Itu lambang reinkarnasi itu tadi. Nah, di Islam tidak mengakui seperti itu. Hanya saja dalam Al-Zalzalah ayat 6 yang ada tuh. Yauma izi yasdurun nasu astatal liurau a'malahum. Kamu bangkit dari kubur nanti membawa muka ini sesuai amal masing-masing. Yang sering saya katakan, ada orang mukanya babi karena tidak pernah sholat. Rayo cak ku tinggal. Wah. Tun bibelek baru ku jaga. Ya. Ada yang mukanya muka beruk karena tamak. Ada yang mukanya muka anjing karena galak melolong, galak ngece orang. Ada yang perutnya sampai ke tanah, isinya tua arak mensanes tapi miring podka. Ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ngapa tertunggit? Jahat dengan orang tua, mertua. Ada orang yang mukanya laksana bulan purnama karena dia beriman, beramal saleh. Ada mukanya bertempelan kertas. Apa? Tim sukses. Tidak cair. Tidak cair. Makan seorang. Bertepe. Bapak Ibu yang hormati. Nah, kita ke fokus innalillah. Innalillah itu artinya sesungguhnya kita ini milik Allah. Jadi kalau kita berikrar seperti itu, yang kita punya tidak ada. Dan Allah tekankan kepada kita agar kita sadar, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Milik Allah semua, yang di langit, yang di bumi. Ya, tanah ini milik aku Pak Ustadz. Sertifikatnya yang atas nama kita tuh. Karena secara hukum kita ada alas hak untuk itu. BPKB-nya yang atas nama kita itu. Kalau sesungguhnya pemiliknya Allah. Istri suami kita tuh buku nikahnya atas nama kita tuh. Istri suami milik Allah. Ibu-ibu yang di sebelah kiri saya tuh, yakin tak suami ibu milik Allah? Tidak yakin. Nikah kita punya anak milik Allah. Itulah innalillah. Hanya saja kita ketitipan aktenya, bin atau bintinya milik kita. Apa yang kita punya tidak ada, karena kita ini milik Allah. Orang yang sadar dirinya milik Allah,
yang tahu bahwa semua yang di muka bumi ini dan nanti kelak pulang kembali kepada Allah juga milik Allah, apa yang harus kita perbuat? Ada orang yang dirinya mengaku innalillah tapi tidak innalillah, ngomong kami milik Allah tapi tidak milik Allah. Macam mana maksudnya? Saya kasih contoh kira-kira model ini. Ada orang datang ke saya ke Bengkulu misalnya, Pak Ustadz, saya ni atas nama Lurah Pasar Lais. Nah, ini misal. Nah, atas nama itu posisinya bisa mewakili lurah itu. Nah, kita kaitnya dengan itu tadi, sering juga mengatasnamakan Allah tuh lewat apa? Bismillah. Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah, boleh juga diterjemahkan dengan atas nama Allah. Kita mengakui diri kita atas nama Allah. Dan ini wajar karena Allah menyampaikan kepada malaikat, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Malaikat, aku nak bikin khalifah. Khalifah tu pemimpin, wakil Allah di muka bumi. Nah, maka kita mengatakan bismillah. Aku ni atas nama Allah. Nah, sekarang kita balik ke mewakili atas nama Lurah Pasar Lais. Datang. Ada apa, Dek? Saya atas nama Lurah Pasar Lais. Oh, ya. Awak sekelur? Bukan. Pegawai di kelurahan tu? Bukan. Ketua LPM? Oh, tidak. Jadi ke sini nak ngajukan proposal, nak masjid Jami tu nak dibuat 2 lantai, dibesarkan. Oh, awak imam? Bukan. Ketua pembangunan masjid? Bukan. Sanak Pak Lurah? Bukan. Orang Pasar Lais? Bukan. Macam itu balik dulu, sakit ke ya? Bolon. Atas nama lurah, seklur bukan, pegawai kelurahan tidak, pengurus masjid tidak, ketua panitia tidak, orang lain bukan. Hati sakit. Sama dengan kita. Bismillah. Lancar nian ngomong, semayang tidak, puasa tidak. Lamar busa. Lah ya apa jolok kita mengatakan atas nama Allah kita tidak ikuti syariat Allah. Nah, ini yang dimaksud orang yang inilah, yang model ini caranya tahu Allah punya, kita juga milik Allah. Ada cara macam mana berallah, tidak kita jalankan, belum tentu wa ilaihi turja'un. Mati-mati dia. Tapi yang kita inginkan itu kita mati balik lagi ke Allah. Apa kata Allah? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuk ke surga sesuai dengan amal perbuatan. Yang kita mau tu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita mau. Tinggal sekarang tu pertanyaannya, mana caranya? Bahasa Indonesianya. Macam mana caranya? Pertama, supaya sepaket innalillah dengan wa ilaihi raji'un ini salimul akidah. Benarkan dulu akidah kita. Karena modal yang pertama itu keyakinan. Itu. Orang berobat itu kadang-kadang tidak kenal dengan dokter, tapi dia cari referensi. Tak usah ke dokter lain, dokter tu no. Kita sampai ke rumahnya tu baik, belum dikasih obat. Caranya nyambut, caranya tu. Kita sakit berat, tak apa-apa ringan. Oh, jauh dah, bawas. Oh, sini tu. Makan masalah, tidak selera, tak apa-apa. Itu masalah di lidah aja, kan itu. Kondisi fisik lemah, lemah itu cuman karena sakit ini aja, main tak sakit. Jadi enak.
Ada doktor, alang kelambat membawa, bahaya model ini nih. Ya lemak balik baik. Itu. Kita lah sampai ke situ dikecek di marah pula. Habis kita berubah duit kita dipulasnya. Jadi kalau dokter ni ngomong, tidak apa-apa, panas tak? Panas tak? Wah, tidak begitu panas ini. Yang mau panas mutu. Panas kan? Itu caranya. Nah, salimul akidah itu akidah yang lurus, keyakinan yang lurus. Nah, alhamdulillah perkembangan baik dunia, teknologi, apalagi sekarang batas-batas dunia ini tidak ada lagi. Lah di jari kita, lah di genggaman kita dunia ini. Saya ingat dulu kalau di tempat pacur itu ada 3 hingga seminggu mulai ke Dorayagung. Ada tukang bacanya Assalamualaikum, salam cakuk, muning ngap cakuk, muning atikuk, muning nyen. Ini dalam kau urina kau Islam dulu. Kini 3 mati sehari, dah ada orang cakap itu lagi. Ajalnya sampai. Bukan cerita karangan orang susah meninggal tu buka seng tu. Dulu ada nian, dibuka seng ninggal nian, itu yang memperkeyakinan. Padahal kebetulan itu tuh. Itu. Dulu kalau hujan panas tuh, nah kata mak ngambil di kuali itu, tak cina. Apa cuting? Apa fungsinya? Yang jelas kening kita kotor. Gitu. Itu dulu. Sekarang tidak ada lagi model ini. Anak bayi lahir dikasih kalung benang 3 ragi, merah, putih, hitam. Nah, kalau kami dari mana? Dipasang gelang itu jerangau banglai isinya. Ngapo? Supaya tidak diganggu maksumah. Makanya kalau nyela pacak jalan dikasih kerincing, kring, supaya tahu arah perjalanannya di mana. Dulu listrik belum ada, rimbo masih banyak. Kondisi rumah masih jarang-jarang. Adonian anak hilang sehari semalam. Itu dikatakan diambil mak sumai. Besok balik anak tuh sehat kondisinya. Dulu itu tuh. Nah kini tidak ada lagi model itu. Dan mak sumai juga lah malas ngurus bayi. Mak sumai itu ngincer bapak bayi tuh. Itu yang galak tertangkap di hotel tuh. Bapak bayi dengan mak sumai. Itu. Ini mak sumai lah pintar bernyanyi, ya bak bayinya tukang sawer. Nah, ini hanya saja kadang-kadang agak bengkok akidah kita nih. Ada orang-orang tua kadang-kadang, mohon maaf tidak seluruhnya, ketika orang lah sakit lagak payah, ada orang galak ngomong, tuh lah berapa beradik kamu nih? 6 beradik. Wah, lado galo nengok gaya kamu nih. Lado wah. Menurut wah, ikhlaskanlah. Sian dia nih, bapak kamu nih orang baik. Karena sakitnya baik tak ke masjid. Kalau tidak tuh sholat 5 waktu ke masjid. Maaf, wak bukan punya nyumpah gaya. Kami ikhlas. Oh ya, polah lagi kira-kira adik-beradik bak kau nih lado galo sini. Lah sudah wak. Yang bungsu ngomong, aduh yang belum tahu. Siapa? Kata kakak-kakaknya. Wanci dia tahun tu belum tahu. Astagfirullahaladzim. Iyo wanci dah kita kasih tahu dah. Pacak dah telpon wanci tu. Bisa telpon wanci. Wanci pacak balik dah. Gaik ni caknya lapar. La ilaha illallah. Kakak kandung aku tu. Walaupun kami tidak semak tapi satu bapa kami. Alang kelambat kamu ngasih tahu. Baliklah wancik, mai dak ada ongkos, kami ongkos dulu. Ado katanya. Aku balik. Ketemu baru 5 menit 2 beradik ini. Meninggal kakaknya. Nah, di mana tergelincirnya? Nah, kan nak nunggu wanciknya. Nah, di situ salahnya. Kalau betul model itu, wancik pacak jadi tersangka. Lah, karena dia meninggal ini. Jadi tidak betul yang model itu. Kebetulan adik bungsunya sampai ketemu sebentar meninggal. Tidak ada kaitan. Alangkah hebat wancik itu. Tidak ada. Jadi
kita luruskan kematian. Kebetulan ada kecelakaan. Kalau tidak tumburan mobil mungkin tidak mati. Tidak ada ceritanya tu. Ajalnya meninggal lewat itu. Ada di Turan tu sedang mancing. Pancingnya terendam. Adiknya ngambil, tenggelam. Kakaknya nak nolong. Kedua-duanya tenggelam. Dua beradik kandung. Itu. Ajalnya sampai sebatas itu. Dan kita yakin. Nah, hebohlah menyebar. Weca si tanggung tungau di luar biasa. Nah, kita model-model itu yang kita terlincir akidah kita seperti itu. Nah, macam mana supaya kita ini kuat ini? Kan diingatkan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan mati melainkan dalam keadaan Muslim, Islam. Maaf, saya dulu PGA sekolahnya, SMA. Ya samalah, walaupun PGA nakal-nakal dikit juga ada. Nah, balik ke dusun tu, kalau libur, zuhur masih main, asar baru balik, maghrib mandi, isya lah mulai nak beraya ngapel itu. Tidak pakai malam minggu ngapel itu. Malam Senin ke dusun itu, malam Selasa di situ. Beraya. Subuh lah bangun siang, gaek manggil. Kok Islam cah? Islam bang. Nam kota Islam cah. Lah nam agama teco apa nam tak Islam. Nam kota Islam cah. Jano bang. Islam isa subuh lohor asar maghrib. Kaji orang dusun. Pas nian puluh. Isa subuh lohor asar maghrib. Koyo isa coa, subuh coa, lohor coa, asar coa, maghrib coa, isi alam di ginung. Nah, serangnya kami. Nah, jadi kalau kita diingatkan, jangan pernah mati kecuali Islam tu, jangan pernah mati kecuali lengkap solat 5 waktunya, itu maksudnya. Cocok ini nih, itu yang sebenar-benar takwa. Oh, orang tulah soleh Pak Ustaz. Soleh itu kadang-kadang kita nengok pakaian. Bukan tak boleh sih. Kepala Cak Imam bonjol, pakai belit itu, leher berserban, di tangan selalu subhanallah, subhanallah. Bukan tak boleh. Boleh. Ada orang yang sujud tiap malam, tidak tahu kita. Ada yang puasa Senin Kamis tidak putus, tidak tahu kita. Dan Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada atribut yang kita punya, harta, mobil, motor dan sebagainya. Allah tidak melihat wajah kita. Wajah ini kan pacak di Beauty Plus kan. Muncul begitu gambar baliho, woi masih muda ketemu bibngi. Kata kita fotonya mudah lah ya. Masa-masa foto buruk gitu deh. Ini itu. Nah, maka yang Allah lihat tuh hati kita, kebersihan hati kita. Solat tidak pacak dipaksakan. Dia solat Pak Ustaz, tapi belum sempurna. Solat sempurna itu macam mana? Siapa yang paling sempurna solat? Percuma tunggak-tunggit kalau cak itu nah. Namun tunggak-tunggit memang percuma, tidak ada guna. Banyak gawe lain. Kita ni banyak niat cacat untuk orang itu. Ngecek solat dah sempurna yang mana? Kalau pakaiannya tidak sempurna, bisa jadi solatnya tidak sah. Contoh, Masjid Jami ini kan masjid pinggir jalan. Ada orang sembahyang, pisak celana ni singkat, baju ni pendek. Allahu Akbar, sangat begini, nampak kolor. Begitu kelak sujud, calon ini tarik ke sini, ini tarik ke atas. Itu sah solatnya tidak. Bergantung dengan ukuran batas mana yang hari itu. Kalau itu sudah terbuka aurat, maka tidak sah solatnya itu. Itu yang tidak sempurna kita cocok. Tapi kalau orang yang sudah dari Akbar, Allahu Akbar sampai ke salam, cocok, sempurna lah itu. Orang bertanya dengan saya, macam mana solat yang khusyuk itu? Apa perasaan kita khusyuk itu? Siapa yang ditanya? Ustaz, tidak ada jaminan Ustaz itu solatnya khusyuk.
Iyalah, khusuk tu artinya segan, takut. Gaek saya manggil, John, oi, nyoko kila. Lari aku lah, khusuk lah itu tu. Takut, segan. John, oi, kesini, solat lari, mot kau belek. Ancaman macam itu. Ida kalau Allahu Akbar kita lah solat, khusuk lah itu tu. Percaya kita ingat ini, ingat itu. Ida baca, bukan kita nak ingat datang dewe. Jangankan di kota, di pinggir jalan mulai di Rimbo kita solat. Seorang di Rimbo tu pondok seorang Allahu Akbar. Mulai baca bismillah, mulai berbunyi owe owe as kita imbo oh. Lai sesine. Tidak baca kita hindarkan itu. Apa itu dikatakan tidak khusyuk? Siapa yang khusyuk solat ini? Yang penting kita solat. Itu dulu. Ini takwa. Kita berusaha untuk hal-hal yang demikian itu. Yang kedua, setelah lurus akidah kita, sahihul ibadah. Ibadah yang benar. Sekarang kita sedang dipertontonkan. Macam mana ada pesantren besar mengatakan qalan nabi fi kitabihil karim. Lah keceknya kalam Nabi Al-Quran. Bukan ngakuinya firman Allah. Nah, yang model-model ini kan lah agak tidak cocok. Ada semayang satu imam sini, ada pengawal. Sejak kapan imam kita ni pakai pengawal? Ada pula. Ada tino khutbah Jumaat. Sedunia ini cuma baru itu yang ada. Nah, yang model ni kan tidak sesuai standar. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Ibadah ni macam-macam. Secara umum dua. Ada ibadah am, ada ibadah khas. Ibadah khas tu khusus. Yang sanggup berhaji, berangkatlah. Syaratnya dua. Istita'ah, mampu biaya, mampu tenaga. Tidak mampu biaya Pak Ustaz, tidak usah berhaji. Lah tidak mampu macam mana? Gugur satu. Zakat. Ada duit, ada beras, zakati. Macam mana nak berzakat Pak Ustaz? Makan hari ini, nyari besok. Untuk makan hari ini, nyari besok. Macam mana Ustaz? Duduk di rumah orang antar zakat dengan kita. Gugur dua. Itu. Puasa. Haca, saya nak puasa Pak Ustaz. Ngap? Piring masih basah. Sudah makan? Belum. Lapikun berarti itu. Macam mana nak puasa menyelapikun? Itu. Atau sakit, gugur tiga. Solat itu tidak pacak tegak duduk, tidak pacak duduk berbaring itu. Tidak pacak berbaring, masukkan ke ringgo-ringgo kita solat. Nah, itulah kewajiban kita. Nah, itu ibadah khas, ibadah am, ibadah umum. Segala yang baik itu ibadah. Kita kesini ini ibadah. Dan ibadah ini akan tercatat dengan sempurna. Di atas kita ini ribuan malaikat. Ma'arij namanya. Turun naik. Kalau mi'raj itu naik. Kalau ma'arij itu turun naik. Nengok. Dicatatnya siapa yang selfie. Oh, siapa selfie. Siapa yang posting status. Dicatat. Ini semua ibadah. Dalam rumah tangga juga ibadah. Itu. Ini yang kedua. Benarkan ibadah kita. Solat Jumat itu cuma sekali seminggu. Hentikanlah aktivitas. Di mana kita berdomisili di situ kita Jumat. Kebetulan lagi ke Harga Umur. Berserak masjid di Harga Umur. Solat di mana enggak? Pakaian kotor. Aduh kain-kain. Pakai mukena ibu-ibu. Bila perlu. Tapi di sab lanang. Lah ngapa kau? Lanang aku ni. Oh, kata itu. Kau lanang pakai mukena celana kotor. Sebut dan Allahu Akbar. Wei gayanya. Lanang gitu. Ini silakan. Apa alasan kita lagi itu? Di kebun, solatlah di kebun. Macam mana Jumatan di Talang Pak Ustaz? Jangan baca Jumatan, solat zuhur. Dia ada alasan untuk itu. Karena apa?
Allah tidak ada silau dengan harta kita, dengan wajah kita. Tidak ada gunanya, karena Dia segala pemiliknya. Yang dibutuhkannya adalah pengabdian kita. Nah ini. Yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang baik. Mulai dari rumah tangga, akhlak yang baik diatur. Siapa suami, siapa istri, harus jelas. Ini kadang-kadang gerut lebih ini daripada laki. Itu. Sini HP itu. Nah. Siapa nama Kapolres nih? Lah Kapolres. Ngapa? Tadi Kapolres nelpon. Apa kena? Entah. Rupanya dang mandi nelpon Kapolres nih. Diangkat bininya. Jadi nonton Mana HP gue itu nah Kapolres ngajak ngopi. Ngajak gelas kopi HP gitu. Itu. Jadi hati-hati. Harus jelas posisi. Kadang-kadang dalam rumah tangga pun maaf ngomong kita ini banyak tidak tahu tanggung jawab. Termasuk ibu-ibu. Harus saya sampaikan dalam Islam, laki-laki itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Pemimpin dalam rumah tangga. Nyari duit itu suami. Tapi ingat, bukan nyari duit baik. Tanggung jawab suami itu masak, nyuci, ngosok, nyapu, ngepel. Itu tanggung jawab suami dan kerja suami. Cacam Pak Ustaz. Dari cacam Islam mengatur model itu. Jadi apa kerja istri kalau model dua kerja itu? Satu melahirkan, yang dua taat kepada suami. Itu aja. Nyapu bu kata-kata. Nyapu. Ngepel bu. Ngepel. Cuma itu itu. Ayo. Kita banyak tanggung jawab kita nih. Kalau bini dua tuh lah. Nah ini dalam posisi tanggung jawab. Nah ini dalam posisi akhlak kepada sesama kita juga berakhlak, kepada orang lain kita berakhlak. Kalau tiga ini dirumpun, dikumpulkan, itulah ahsan at-takwim. Itu. Macam mana kemuliaan itu didapat almarhumah? Pasti tiga ini mungkin sempurna tidak, tapi sudah seperti itu. Wajar kalau dia wa ilaihi turja'un, meninggal dengan tenang, meninggal hari Jumat, pacak ngumpulkan anak-anak. Oh, luar biasa seperti itu. Tempatnya di sisi Allah. Hanya saja masalahnya, apakah dia akan selamanya nikmat di situ? Bisa jadi terganggu. Misalnya ribut urusan masalah warisan. Nah, jangan sampai hak tua itu jadi peribut untuk hal demikian. Yang kedua, macam mana membahagiakan orang tua yang sudah meninggal, itu tugas anak-anak. Sering saya katakan, nyetak buku Yasin sekarang dikecek tidak ada gunanya, salah. Sudah dicetak tu tidak dibaca orang lagi. Jadi tidak usah kita cetak buku Yasin, tidak usah dicetak, beli baik buku Iqra agak 50 buah. Kemana beraya itu? Kasih buku Iqra ke masjid-masjid yang ada TPK-nya. Sedekah atas nama gaib. Kalau 50 orang baca Al-Quran akan mengalir. Sebab tiga yang bisa membahagiakan orang tua di alam kubur tu. Yang pertama, doa anak yang soleh. Iza mata ibnu Adam in qata amalhu minad dunya illa min salas. Salah satunya adalah awaladin solin wayad ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Doa kita kepada orang tua ini luar biasa. Tidak ada hijabnya, tinggal kita mau mendoakan atau tidak. Kalau versi yang kita laksanakan tadi itu sudah terada di dusun Serawai, Lembak, Rejang, Samo, Nego hari namanya. 4 hari lagi ngulang lagi 7 hari. Itu tambah 33 hari lagi, 27 hari lagi, 33 lagi, 37 40 hari. Terus 40 yang akan datang 100 hari. Itu sudah terada. Itu boleh Pak Ustadz model itu tuh. Ya silakan saja. Bukan silakan, ada dasarnya dah. As'ad bin Ubadah nanya dengan Rasul, "Iya Rasul, ummi mata, mak aku mati. Terus ayah sedekatu abdol,
Apa sedekah? Apa tasaddaqu anha ya Rasulullah? Boleh tak kami bersedekah atas nama mak kami? Boleh. Ayo sedekah ada. Apa sedekah yang paling abdul? Fakiul mak, ngasih minum. Orang datang ke rumah kita takziah, baca yasin tahlil, kita buatkan teh kopinya, kita sodorkan air putih, itu sedekah tinjar. Nah ini dibuatkan nasi, makan gulanya siap. Itu dari apa namanya, keluarga, kumpulan tetangga, disajikan untuk kita segala. Boleh lah, ngapa melarang? Kita ni kadang-kadang tidak tahu dalil ngomong haram makan di rumah orang meninggal. Apa yang dimakan tuh? Nasi. Sejak kapan makan nasi haram? Ini yang tidak boleh itu terhutang untuk acara ini. Harus beli kambing, harus beli ayam. Tak ada, harus. Apa yang ada, baik. Tadi aku tengok ada jengkol kita peci. Yang lain lah sering kita ketemu kan. Ini lemah. Boleh. Kita dekat laut ikan banyak. Orang nyumbang ikan lah terima itu. Yang nyumbang dapat sedekah, dapat pahala, kita juga ngasih makan orang. Boleh, silakan. Yang tidak boleh itu memberatkan sehingga terhutang. Itu tidak boleh. Nah, dalam kerangkaian itu, itulah doa bersama-sama. Tidak bisa kita ingkari karena hadis. Ada, sampai tingkatan hadisnya ada 40 orang berdoa, insya Allah diijabah. Lah kita ni sampai 200 itu. Kalau dulu kalau ada orang ngecek, gilo lanang ni 40 orang, gilo nian. Ngapa kini tak masin lagi Pak Ustaz? Karena kita sama gilonya. Jadi masin lagi. Yang ngecek dengan yang didoakan gilo galau. Hilang jelas lagi doa kita. Kalau dulu orang itu hatinya bersih gitu. Nah ini ada dulu orang yasinkan maling kayu, balik kayu, tidak tahu orang itu sakit itu. Dulu kan. Kini litak baik kita, ngapa kita lah semalingan itu. Jadi tidak umpan lagi. Itu hal demikian. Bukan salah Allah, tapi kitanya. Ini untuk anak-anak, doakan. Di luar dari nego hari, nuju hari, 40, itulah tugas anak-anak almarhumah itu. Kita bahagia dan orang biasanya minta doanya agar ibu kami di tempat yang nyaman di sisinya. Minta doakan agar anak kami yang nikah ini sakinah mawaddah warahmah. Minta doanya anak saya ini nak berangkat haji, mudah-mudahan lancar. Minta doa, boleh, wajar, sama baik. Minta doa dari siapapun, boleh. Kita sedang tidur tu entah doa siapa yang melayang ke langit sehingga sampai kepada kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang bisa merubah takdir tu, doa. Takdir itu kehendak Allah, doa itu kehendak manusia. Saya kutip satu kisah. Ada dokter, nama dokter ni Iskan, tak pakai dar. Kalau ada yang nambah Iskandar Pak Ustaz, tidak, Iskan aja. Dokter Iskan ni ahli bedah. Dalam perjalanan nak membedah orang, pesawat yang ditumpangi rusak, terpaksa mendarat. Tapi lah sampai di provinsi itu tuh. Kata dokter Iskan, berapa lama perbaikan ni? Sekitar 16 jam. Alamak, nyawa orang nak saya tolong ni, macam mana cara? Sabar dok, katanya kan. Macam mana lagi? Ada solusinya tak? Ada, tapi dokter naik mobil. Ada jalan pentasnya 3 jam lewat jalan ini, tembus tuh. Serius, dah lah. Saya naik mobil aja. Baru hidup mesin mobil tuh langit gelap, hujan sebesar ida, petir lebar-lebur, dah pacak cepat. Jalan kurang dari 20 km per jam, merayap itu. Tidak nampak jalan tuh, kipas tuh tidak sanggup lagi. Ada nampak kelap-kelip rumah pinggir jalan tu, singgah aja di rumah tu, berteduh gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada nenek tu, masya Allah. Kenapa? Tak nampak nih. Dikasihnya teh, dikasihnya kue. Insya Allah, silakan duduk. Maaf nek, saya boleh pinjam telepon atau? Oh ya Allah, di sini mana ada sinyal, tak ada di sini. Saya juga pakai lampu teplok, tak ada alat itu, kata nenek itu. Ya sudahlah, tunggu hujan reda.
Silakan duduklah, saya solat dulu. Solat nenek ini, berdoanya khusyuk, netes air mata. Selesai solat, dia pergi ke tempat tidur. Ada anak kecil guling di tempat tidur itu, diusap-usapnya. Dah tu dia doa lagi, nangis lagi. Lanang Dr. Iskandar ngomong, "Nek, khusyuk ni ya nenek berdoa. Sedih saya nengoknya. Sayang nengok dia." Ya Masya Allah, luar biasa kan. Apa boleh saya tanya nih? Apa? Dikabulkan doa nenek? Alhamdulillah. Ada saja yang Allah kabulkan dan banyak. Hanya satu yang Allah belum kabulkan. Apa itu nek? Kamu tengok anak kecil tuh. Iya, itu cucu saya. Mak baknya lah meninggal, yatim piatu. Cacat, dia lumpuh. Itu. InsyaAllah kata orang sih bisa diobati. Hanya ada dokter yang bisa mengobati satu orang, tapi dia jauh. Saya nggak punya uang, nggak punya ongkos untuk ke sana. Boleh saya tahu, Nek, dokter siapa? Kata, kalau nggak salah namanya dokter Iskan. Sujud dokter Iskan. Apa maknanya? Rusak perbaikan 16 jam. Itu skenario Allah. Naik mobil cerah langsung hujan. Itu cara Allah mengabulkan doa nenek itu. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Tidak ada hal-hal yang tidak mungkin terwujud dalam diri kita ini kalau Tuhan berkehendak. Lewat apa? Lewat doa. Wah, luar biasa, nenek tuh bahagia, dokter tuh juga bahagia. Rupanya doa nenek itu yang mengantar dokter tuh sampai ke sini. Tidak ada yang nyasar, tidak ada yang sesat. Ini doa. Maka doa anak-anak kepada orang tuanya menyamankan orang tua. Yang kedua, sedekah atas nama orang tua. Kalau mak bak kita masih hidup, sedekahkan langsung. Nih mak, untuk belanja mak itu. Jangan ada tanci mak. Oh, kita yang ngasih ke mak kita. Saya pernah punya cerita juga. Anak ibu ni, bapak ibunya masih hidup, tapi lah tuanya. Ketika menantunya ngantar gulai, berwarung mertuanya ni. Mertuanya ni membalikkan duit 2.000 tu, dibalikannya 20. Terus mertua ngomong, "Bak salah itu tuh. Kembaliannya 2.000. 2.000 lah tuh. Ini 20. Yang 2.000 yang ini." Kata menantunya. "Ya salah. Sama angkonya." "Ya ini kan nolnya 5, ini 3. Nah, tuh. Kamu ni jangan diam baik," kata menantunya. Mentang-mentang dibalikkan 20, kamu diam baik. Aku tidak tahu, Wak. Jadi menantunya balik ke rumah ngomong, "Suruhlah ayah tutup warung tu, Pak." "Ngapa? Tadi mama ke situ nyembalikan duit 2.000 jadi 20. Macam itu mana nak ada untungnya?" Ai, apa perlu gawenya? Terserah jo gawenya. Kita kan 4 beradik ni kan lama pan galau. Masa tidak sanggup 1 juta seorang per bulan sih. Untuk apa? Lah untuk ayah lah. Lah mama ikhlas nyisikan itu. Lah ikhlas lah gaek, aku tidak ada lagi. Mertua ni lah gaek kita. Setuju 4 beradik tu kumpulan 1 juta seorang. Diantar menantunya bukan anaknya. "Ya, ini duit. Mana mak membantu orang lagi hendak hajatan. Duit 4 juta sebulan." "Ngapa ini?" "Tutuplah warung tu. Tak ada guna berwarung kalau salah balikkan cak tadi tu." "Ya, itu baik yang salah. Yang lainnya sering juga." Ada usah lah ini. Duit apa nih? Duit dari kami 4 beradik 1 juta seorang ni hanya. Kalau kurang kasih tahu. Kamu banyak keperluan. Sudah kami sisihkan. "Ya sudah," kata bapaknya. "Mau kasih?" "Ya." Bininya balik, kata lakinya, "Bu, itu duit 4 juta. "Duit siapa?" "Duit dari anak-anak kamu 1 juta seorang, 4 juta tiap bulan." "Ngapa pula ayah ngambil? Nyo nak nyekolahkan anak lah, aku kecek. Keceknya lah do jatah itu. Nyo nak ini nak itu sudah aku kecek. Keceknya adalah kalau kurang kecek itu dah. Kalau ibu dia ndak, aku nyimpannya. Diambil ibunya tu. Jadilah sebulan ni tiap bulan," kata lakinya. Nangis ibu tu. Menit saya, "Lah, ngapa pula megang duit kamu nangis itu?" Terharu kata laki. "Ida, ngapa? Cuba kalau anak kita 10. 10 juta. Jadi bahagia. Orang tua kita dikasih. Kalau dia masih hidup.
Kalau dia lah meninggal, kita atas nama mak, itulah makanya di masjid itu ada kurban dalam kurung ALM. Boleh sedekah atas nama almarhum itu. Orang misal butuh semen dan sebagainya, atas nama siapa nih? Buat atas nama gaib Kadang-kadang sholat Jumat ada itu. Alhamdulillah sebelum khutbah Jumat dimulai, beberapa penyumbang yang masuk hamba Allah 200.000. Sianu atas nama maknya 500.000, Sianu atas nama bapaknya 50.000, Sianu atas nama ibunya 50.000, tak apa-apa. Total yang kita terima sekian ratus ribu untuk kesemuanya. Mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah ala hazinia. Baca Fatihah boleh saja, terima kasih. Itu sedekah atas nama. Yang ketiga, mendatangi, tetap menyambung silaturahim terhadap orang-orang terdekat dari almarhumah, adiknya, bibinya, sanak-sanaknya. Nah ini yang haram. Kebetulan ini ayah ibu lah meninggal, ditakdirkan Allah meninggal, ibu bapak masih hidup, tidak boleh anak melarang bapaknya menikah lagi. Dalam Islam dilarang. Itulah ayat nih. Ibu belum sampai setahun lah nak nikah lagi. Itu hak orang tua. Maka sekarang lebih arif disebut dengan ibu sambung untuk menghindari kata-kata ibu tiri, karena kesannya ibu tiri gara-gara film itu dulu mungkin itu. Seolah-olah kejam. Ada ibu sambung ibu tiri itu lebih mulia daripada ibu sendiri. Ada. Dia tidak punya anak, menikah lagi dengan orang, tak mungkin lagi maaf punya anak. Siapa anak? Anak-anak sambungnya ni lah. Dia elok tapi anak-anaknya tidak elok. Celentang bapaknya mati. Macam mana? Siapa yang ngurus anak-anak ni? Anak-anak masih kecil. Ini yang kadang-kadang tidak boleh benci kepada bapak menikah lagi atau ibu menikah lagi. Macam mana kalau bapak nambah? Tetap ibu kita. Belum mati mak, bapak lah nambah, ibu kita juga namanya. Tak baca kita ngecil. Siapapun istri bapak itu ibu bagi kita. Tidak boleh anak tidak menerima kehadiran ibu. Itu tuh. Terakhir untuk kita yang hadir di sini, mati itu pasti. Tapi kapan Allah rahasiakan? 3 yang tidak pacak kita ketahui itu. Yang pertama, awqat, waktunya. Kapan kita mati tidak ada yang tahu. Kalau tahu, lemak ego kita sangat melayang dari langit tuh. Meninggal Junaidi 1 September 2003. Ya kita berencana jual dulu mobil tuh. Ngapa? Iya ke Mekah kita. Orang haji lah balik. Berangkat kemana? Nah, ke Mekah. Iya alangkah seringnya. Tidak 1 September awak ni ninggal di Mekah. Nah, tersandar baitullah mati gitu. Kalau kita tahu yang tidak pacak ke Mekah mungkin hari Jumat itu, mungkin hari apa baik, bininya mau setengah jam lagi ya itu. Ngapa? Malah kita masjid, ini setengah jam lagi ninggal. Begitu 5 menit, ini Al-Quran ya bacalah. Nah, mulut tu la ilaha illallah, la ilaha. 2 bini tu lah ya, bininya nunggu itu. Ninggal di masjid itu. Sebulan sebelum meninggal, ngindar undangan kita. Nah, apa nih Ustaz? Undangan. Ngapo? Saya 1 September meninggal, kata kita. Tolong ya hadir salat jenazah sekaligus pemakaman. Oh minta maaf Pak Ustaz, aku bukan ini tidak hadir. Ngapo? Aku minggu depan, kata kita. Nah, jadi kalau kita tahu kita mati, ada positifnya, tapi banyak negatifnya tuh. Elok galau kita mati. Yang kedua, amkan, di mana tempat kita ini tidak dikasih tahu. Saya tinggal di Pagar Dewa. 1 September saya mati di Pagar Dewa. Pindah saya berangkat ke Jakarta. Itu. Malaikat datang kulukili di Pagar Dewa. Kata tetangga tu, ngapo? Nyari ujeh mana? Wah, pergi ke berapa jamnya. 2 minggu yang lalu di mana? Jakarta kan. Kebilanya balik. Entah ngapo? Nak nyambut kata malaikat. Langsung tidak baliknya. Tapi Allah katakan kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut yang kamu lari dari dia akan sampai kepada kamu. Enggak baca kita nangil. Di mana kita mati kayak almarhumah. Dibawa ke rumah sakit, tahu-tahu saya jatahnya meninggal di sini. Tidak ada orang yang baru sakit, bawa ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit meninggal.
di situ ketetapan meninggalnya. Ada orang yang meninggal di kebun itu. Udah ke kebun katanya. Apa gawe? Pisang lah dari tebang itu. Semprot lah, tinggal nunggu matinya lagi. Istirahatlah di rumah. Tidaknya nak kebun. Ditunggu jam 11 belum balik, jam 12 belum. Coba disusul, lah teguli. Lah tidak bernyawa lagi di kebun. Aduh, jatahnya nih kebun. Ada yang meninggal di jalan, ada yang meninggal di air. Itu ketentuan Allah. Di mana, kapan kita meninggal. Yang ketiga, asbab. Apa sebab kita meninggal? Tidak ada. Sakit dibantah Rasul. Kullu da'in dawaun ilal mauta. Tiap-tiap penyakit mesti ada obatnya kecuali maut. Kecelakaan, banyak orang kecelakaan. Ada yang tidak meninggal. Saat kata mobil, tidak kena, tidak mati dia. Itu. Dia tak kena. Ada orang sedang mancing, merokok, mati. Rokoknya. Jadi dia masih hidup gitu. Jadi di mana kita mati, kapan kita mati, apa sebab kita mati, hanya Allah. Karena kita tidak tahu, kata Allah, watazawadu, berbekallah. Fa inna khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal takwa. Itulah balik ke pokok yang di atas tadi. Tak usah nak bersegonian kita ni. Itu lalim nion ke itu. Sembayang 5 waktu di masjid terus. Bukan alim itu tuh. Normal. Ia lanang sembayang di masjid. Yang tidak cak itu tidak normal. Yang alim tu tinggi ilmunya kayak Adi Hidayat. Nomor hadis tahunya dan dicek sesuai. Ayat kiri bawah kanan atas tahu letaknya. Kita juz 30 tidak hafal galau. Itu alim gitu. Abdul Somad berceramah seperti itu, tahu juga hafal ayat dan sebagainya, hadisnya tu. Sejarah ini, sejarah itu. Adi Hidayat tu mulai dari Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad binnya tahu dia. Woi, macam mana cak komputer otak orang. Nah, kita puyang kita tidak tahu. Siapa kebanyakan? Entah siapa. Leme minyak, jangan leme per. Kepuyangan kita. Baru 3 tingkat itu tuh. Bapak, Datuk, Puyang. Apalagi sampai ke atasnya itu dari silsilah kita tidak tahu, yang kita dewe. Ini kita. Jadi itu yang dikatakan alim. Mudah-mudahan betul-betul jadi pelajaran kita kematian almarhum. Alangkah eloknya ninggal model itu. Kita wallahu a'lam bishawab. 1 jam dari penyampaian ini, kalau saya cek ini tandanya betis lah naik. Itulah 1 jam. Itu dia. Jadi ukuran betis itu. Mohon maaf, mari kita sudahi pertemuan kita dengan sama-sama berdoa.